Shalom, salam jumpa kembali dengan saya Willy Marpaung di YouTube channel saya. Dan hari ini saya mau bahas mengenai 5 isyarat keseriusan laki-laki, 5 isyarat kuat keseriusan cowok. Jadi saya berharap melalui 5 poin ini teman-teman bisa ngerti cowok mana yang serius padamu dan mana yang gak serius. Kalau memang cowok kamu mempunyai paling tidak minimal 5 isyarat kuat ini, 5 hal-hal ini, 5 poin ini, maka jelas dia itu betul-betul serius mencintaimu, betul-betul serius mau menggapai masa depan denganmu, dan betul-betul sayang padamu. Oke? 5 isyarat kuat keseriusan lelaki. Yang pertama, lelaki yang betul-betul serius padamu, pasti dia itu sangat-sangat jujur padamu. Dia pasti sangat-sangat jujur padamu. Isyarat terkuat seorang lelaki serius ingin bersama denganmu adalah dia jujur tentang dirinya dan keluarganya. Walaupun mungkin keluarganya itu ya keluarga yang broken home atau yang berantakan, dia berani ngomong samamu, dia berani mengutarakan kepadamu, dan dia berani katakan apakah kamu siap menerima aku dengan keadaanku yang seperti ini, dengan latar belakang keluargaku yang seperti ini. Nah, kalau masih ada yang ditutup-tutupi, sebaiknya kamu lebih menjaga diri. Ya, artinya apa? Dia bisa sangat jujur dan dia berani terbuka denganmu. Ya, ketika misalnya satu hari itu dia sudah jalani, kemudian mungkin malamnya kalian teleponan, maka dia berani cerita. Dia ceritakan apa yang ia alami di hari itu. Walaupun tidak semua, tetapi ada titik-titik yang harus dia ceritakan padamu. Ada titik-titik dalam harinya yang dia itu kisahkan kepadamu, sehingga dia jujur, sehingga dia berani terbuka. Ya kan, misalnya dalam pekerjaannya, dalam perkuliahannya, dalam pelayanannya, dia itu berani terbuka padamu, dia itu berani jujur padamu. Sekalipun dia mungkin mengalami kesalahan gitu. Ya kan, sekalipun dia mengalami kesalahan, dia berani jujur padamu dan meminta maaf padamu. Nah, itu yang pertama, lelaki yang serius itu adalah dia yang sangat jujur padamu. Yang kedua, apa ciri laki-laki atau isyarat kuat seorang laki-laki yang serius padamu? Yaitu dia yang baik ke orang tua. Jika dia mengutarakan niatnya langsung padamu, coba cek dulu bagaimana sikap dia ke orang tuanya. Dia yang masih lalai terhadap orang tua berarti belum paham akan prioritas cinta. Karena kalau dia belum menikah, dia kan masih bersama orang tuanya. Sesudah menikah nanti dia bersatu dengan pasangannya, dia bersatu dengan kamu. Jadi kamu itu harus bisa memahami dia, mencek dia, memahami gimana dia itu dengan orang tuanya. Kalau dia tidak sayang pada orang tuanya, dia itu tidak peduli pada orang tuanya, melawan orang tuanya, ya mencuri uang orang tuanya, itu jelas dia itu tidaklah serius padamu. Karena orang tuanya aja nggak bisa dikasihinya, orang tuanya aja nggak bisa disayanginya. Konon dia itu bisa menyayangi dirimu, konon dia itu bisa serius padamu. Jadi kamu di sini bisa lihat bagaimana dia itu menyayangi orang tuanya, khususnya perempuan. Lihat bagaimana cowok itu. Kalau dia sayang pada ibunya, dia bisa sayang juga padamu. Ya kan? Tapi akan menjadi berbahaya kalau dia itu terlalu sayang pada ibunya. Ya, nah sampai nanti kepada sudah menikah pun itu terbawa-bawa. Dia lebih prioritas ibunya daripada kamu. Nah, makanya sering terjadi perdebatan dan perselisihan antara mertua dan menantu. Itu sebabnya harus tahu prioritasnya. Kalau masih berpacaran, oke, keluarga nomor 1, pasangan nomor 2. Tapi kalau nanti sudah menikah, janganlah keluarga lagi nomor 1, pasangan nomor 1. Memang Tuhan Yesus nomor 1, tapi maksudnya yang dunia ini yang menjadi prioritas. Ya, pasangan nomor 1 karena Alkitab bilang keduanya menjadi satu. Oke, kita tidak bersatu. Menikah itu bukan bersatu dengan orang tua kita. Menikah itu bukan bersatu dengan adik kita. Menikah itu bukan bersatu dengan kakak kita. Menikah itu bukan bersatu dengan opung, kakek, nenek, opa, oma kita. Bahkan bersatu itu bukan berarti sama dengan bersatu dengan sahabat kita, enggak. Tapi dengan pasangan, suami dan istri. Jadi kalau misalnya sudah menikah, prioritas pertama itu harus pasangan. Karena menjadi satu. Ya kan, karena suami istri itu menjadi satu, jadi pasti prioritasnya adalah pasangan. Satu daging artinya bersama, satu. Ya, nah kemudian apa ciri dia itu serius padamu atau isyarat kuat seorang lelaki serius padamu? Yaitu menjaga dirimu.
Dia yang serius akan menjaga dirimu dan menjaga kehormatanmu. Mereka yang sering meminta berhubungan berhubungan lalu menikah karena kejebolan, itu tidak akan menjadi pasangan dari sepenuh hati. Jujur saja. Jadi kalau misalnya itu serius padamu, dia itu akan menjaga dirimu dan menjaga kehormatanmu, menjaga kekudusanmu. Dia itu nggak minta melakukan hubungan seks sebelum nikah lalu menikah karena kejebolan. Kayak itu nggak serius namanya. Itu kok bodoh, jangan mau. Ya kan? Jangan kau pikir ya, tapi kan Bang Willy dia itu mau melakukan hubungan seks denganku, berarti dia serius sama aku gitu. Dia bilang ya, karena keseriusanku inilah aku mau melakukan itu sama kamu biar kita nikah. Enggak gitu caranya. Itu nafsu, bukan cinta. Saya udah bahas perbedaan cinta dengan nafsu. Nafsu sangat-sangat berbeda dengan cinta. Cinta itu didasarkan dengan kasih yang tulus, sayang yang sejati. Tapi nafsu, engkau bisa nafsu sekarang, 5 detik kemudian engkau bisa benci sama orang itu. Betul? Kalau teman-teman bisa lihat video saya, mungkin nanti saya akan buat di deskripsi atau di akhir video ini thumbnailnya atau videonya. Jadi ada yang perbedaan cinta dengan nafsu. Cinta betul-betul sayang, tapi nafsu, dia nafsu sama kamu, dia bilang dia cinta, tapi habis itu dia bisa benci sama kamu dan dia bisa pergi meninggalkanmu. Apakah kamu mau ditinggalkan begitu saja dan kamu udah gak perawan lagi? Terus sebabnya jangan demikian. Kalau memang dia itu serius padamu, dia menjagamu, bukan merusakmu. Kalau memang dia serius padamu, dia akan menjagamu dan kalian akan bersama-sama menuju altar Tuhan, berjanji untuk bersatu sampai selama-lamanya. Begitu. Bukan malah karena kejebolan atau karena kamu hamil lalu nikah. Enggak, itu gak serius namanya. Karena banyak sekali orang yang seperti itu ujung-ujungnya bercerai, ujung-ujungnya nggak romantis, ujung-ujungnya apa? Karena ketidaksiapan ekonomi, ketidaksiapan keuangan, ketidaksiapan pekerjaan, ketidaksiapan mental, ketidaksiapan perasaan, sehingga hubungan itu ambiar. Yang jadi korban siapa? Anak. Itu sebabnya. Dan yang jadi korban siapa? Perempuan. Itu sebabnya kalau memang dia itu serius padamu, dia akan menjaga kehormatanmu, dia tidak akan merusakmu. Ingat itu baik-baik, catat itu baik-baik. Bukan berarti dia meminta melakukan hubungan seks karena dia serius. Enggak, itu enggak serius. Itu nafsu. Amin. Yang selanjutnya, apa ciri dia yang serius padamu? Adalah dia yang siap mendengarmu. Kalau mau tahu sejauh mana keseriusan seorang laki-laki, coba tanya pada dia, kamu siap nggak menjadi pendengar yang baik untuk keluhan atau curhatanku selama ini nantinya? Kamu siap nggak untuk menjadi pendengar yang baik buat? Karena wanita itu butuh didengar. Wanita itu butuh didengar. Wanita itu karena dia bisa cerita panjang kali lebar, betul ya? Saya banyak konseling orang, dan kalau saya konseling cowok, ya kan, itu singkat, padat, tepat, jelas. Tapi kalau saya konseling sama cewek, saya baru kirim 1 pesan, dia udah kirim 4 pesan, dan itu panjang-panjang, gitu. Nah, dan kalau sebisa saya akan balas, tapi kalau misalnya sudah berlanjut ke depannya, saya akan berikan kepada teman saya perempuan untuk melayani dia. Karena tidak baik juga, itu kan namanya lawan jenis. Saya nggak mau ada rasa, nggak ada mau apa gitu. Karena dengan komunikasi itu bisa membangun suatu hubungan, berbahaya juga. Itu makanya saya akan berikan kepada teman saya wanita kalau misalnya itu sudah berlanjut case-nya. Ya tapi kalau misalnya sekedar nanya, tanya jawab saja, it's okay. Nah, jadi kalau misalnya dia itu memang siap mendengar keluh kesahmu, siap mendengar curhatanmu, dan kalau kamu lihat dia punya waktu untukmu, berarti kalau dia siap didengar, siap mendengar, berarti dia punya waktu untukmu. Dia punya waktu untuk teleponan, cerita, dia punya waktu untuk chatting, dia punya waktu untuk bertemu, quality time, punya waktu untuk saling mencurahkan isi hati, punya waktu untuk diskusi, punya waktu untuk saling mengerti, saling mendengar, saling menguatkan, dan saling mendoakan. Itu yang pastinya. Oke, jadi pasti dia akan siap untuk mendengar keluh kesahmu. Nah, yang terakhir, yang kelima, apa isyarat, ciri-ciri lelaki yang serius padamu? Adalah dia yang siap belajar. Tidak ada orang yang terlahir paham segala tentang cinta. Walaupun saya bahas sering tentang cinta, saya tidak paham banyak. Tidak paham banyak dan saya tidak paham semuanya tentang cinta. Cinta itu terlalu besar. Cinta itu terlalu luar biasa. Karena Alkitab mengatakan Allah itu Allah kasih. God is love. Sebagaimana saya tidak bisa menggambarkan Tuhan saya, begitu juga saya tidak bisa menggambarkan semuanya tentang cinta. Tetapi saya mau belajar. Tapi saat dia serius, saat pasangan itu serius, saat cowok itu serius,
dia ingin memberi yang terbaik buat pasangan, dia pasti siap belajar untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, dia bisa belajar yang pertama membangun dirinya untuk menjadi pribadi yang terbaik buatmu, untuk menjadi pria yang baik buatmu, untuk menjadi pria yang membuatmu terkesan, dan kemudian dia itu akan belajar membangun komitmen denganmu, belajar untuk tetap mencintaimu, dan belajar untuk membangun cinta, belajar love language kamu. Ya, bahasa cinta kamu itu apa, itu dipelajarinya sehingga dia bisa mengungkapkan cintanya kepadamu dengan cara yang benar dan yang kamu suka. Oke, jadi inilah 5 isyarat kuat keseriusan laki-laki. Saya berharap video ini bisa menolong teman-teman. Dan untuk yang cowok, mari kita menjadi pria yang serius. Dan bagi yang wanita, pastikan kamu punya pasangan yang serius. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.